Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali. Oke, jadi ini adalah pertama kalinya saya Denny Rodendo akan mencoba berbagi tentang bagaimana cara menggambar yang paling gampang. Jadi ini pelajarannya buat semua orang ya, buat semua orang yang awalnya benar-benar masih takut menggambar. Kalau mereka yang udah jago gambar ya boleh nonton. Kemudian intinya sekarang adalah bagaimana menggambar dengan cara yang paling mudah. Nah, jadi hari ini adalah kita gambar menggunakan 5 elemen dasar untuk menggambar. Selamat datang teman-teman yang udah bergabung. Ada Mbak Ijul, ada Mbak Nita, ada wah udah banyak juga ya, udah hampir 100 orang di sini. Oke, jadi siapkan kertas atau buku ya, atau tembok boleh ya, atau apa saja. Yang penting udah izin sama yang punya tembok. Di lantai juga boleh. Kemudian siapin alat gambarnya. Pensil boleh, spidol boleh. Kalau bisa spidol aja, ya. Pensil itu nanti bisa tidak. Ini melatih keberanian, spontan. Jadi tarikan garisnya bisa lebih kuat pakai spidol. Nah, saya akan menggunakan spidol stabilo ini, ya. Ini udah agak jarang nih. Saya suka karena ini bentuknya kotak ya. Jadi bisa tebal tipisnya enak gitu. Nah, ini mereknya Stabilo. Oke, jadi saya akan menggunakan ini dan saya akan menggambar di kertas plano gitu. Nah, sekarang duduk yang nyaman, boleh rebahan juga, terserah bebas ya. Nanti ikuti apa yang saya kerjakan ya. Kalau saya makan, kalau saya tidur. Kalau saya gambar ya gambar. Oke ya, jadi kita akan mulai. Kalau teman-teman sudah siap, udah semua pegang alat gambarnya, kita akan mulai. Oke, jadi hari ini kita akan menggambar menggunakan 5 elemen dasar. Kenapa 5? Karena sebetulnya semua di dunia ini hanya terdiri dari 5 elemen aja gitu. Air, api, tanah, udara, dan apa satu lagi apa? Telur dadar ya. Itu kalau nggak ada telur dadar hidup ini susah. Jadi 5 elemen dasar. Nah, elemen dasar untuk menggambar itu hanya ada 5. Nah, teman-teman perhatikan ya. Jadi yang pertama itu titik. Kelihatan titik ya? Titik. Lalu yang kedua garis, ya, garis. Nah, garis ini banyak. Ini garis lurus, ada garis lengkung, ada garis gelombang, ya, banyak garis ya. Ada garis putus-putus, putus nyambung boleh juga ya. Tapi ini garis, bermacam garis. Jadi sebenarnya semua bentuk ya berawal dari titik garis. Nah, kalau yang ketiga, elemen yang ketiga adalah lingkaran. Oke. Ikuti ya, ikuti langsung. Nah, lihat cara saya membuat lingkaran. Itu saya langsung menarik 1 kali tarikan garis. Oke. Tarikan garisnya, oh saya takut nanti penyok dan sebagainya. Enggak usah takut, enggak akan ada yang nilai ya. Lagian kan saya nggak lihat. Nah, jadi kalau misalkan oh bisa bagus itu bisa bulat, saya hampir 30 tahun lebih membuat lingkaran ini. Jadi ini soal latihan saja. Makanya jangan pernah membuatnya begini. Nah, kecuali teman-teman mau membuat bola bulu ya. Nah, ini sebaiknya 1 tarikan garis. Kemudian jangan juga pelan. Pelan itu tidak menjamin bulat ya.
Pelan itu hanya membuatnya lebih lama aja. Ya. Justru yang membuat latihannya akan menjadi bagus itu adalah satu tarikan garis lingkaran. Saya mau 2, ya bolehlah 2. Tapi tetap yang paling bagus itu sebenarnya satu tarikan garis. Saya juga masih mencong-mencong ya. Tapi yang jelas tarikan garis 1 kali. Titik, garis, lingkaran. Yang berikutnya kotak. Perhatikan cara saya membuat kotak. Membuat kotak dengan yakin, dengan lugas, tanpa ragu ya. Dan tidak asal jadi. Maksudnya, oh ya saya kotak. Justru yang membuat kita gambar jadi nggak bagus itu ketika kita terburu-buru, kita takut jelek, malah jadi nggak jelas. Jadi sebetulnya dengan membuat tarikan garis yang yakin aja, gambar pasti jadi bagus ya. Jadi tenang, rileks, santai, yakin, kotak. Tarik nafas, ya. Setelah semua jadi baru lepaskan nafasnya. Satu tarikan nafas untuk satu kotak. Oke. Yang terakhir adalah segitiga. Nah, sama tarikan garisnya segitu juga, ya. Pokoknya jangan pernah tuh udah ini nggak bagus ya. Jadi satu kali tarikan nafas. Tak, 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 lepaskan nafasnya. Oke. Gambar apa? Iya betul, ini yoga juga. Maju. Ya, jadi tenang, santai, jadilah ini. Oke. Jadi titik elemen dasar pertama, garis elemen dasar kedua, lingkaran elemen dasar ketiga, kotak elemen dasar keempat, dan segitiga elemen dasar kelima. Jadi hanya 5 ini saja yang akan kita gunakan untuk membuat gambar. Nah, jadi cukup sampai di situ. Oke, terima kasih. Itu saja hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan coba menggambar berbagai macam objek dengan 5 elemen dasar gambar ini. Siap ya? Ini sudah dicoba semua, udah yakin garisnya, udah tenang, udah rileks, tidak akan ada yang menilai, tapi lakukan dengan yakin. Siap ya? Sekarang kita akan mulai masuk ke gambar pertama. Jadi saya akan ulang ya. Titik, garis, ada lurus, ada lengkung, ada putus-putus, kemudian lingkaran, kotak, dan segitiga. Nah, kita akan bermain-main dengan bentuk ini. Oke, bentuk yang pertama, misalkan saya akan membuat bentuk gabungan dari lingkaran aja ya. Kita membuat lingkaran, satu bentuk lingkaran. Oke. Lalu ada garis lagi di tengah. Oh, ada titik dulu. Sama ada garis lagi. Ada garis lagi. Ada garis lagi. Ini sebuah jam. Kita kasih detailnya di sini ya. Di sini 12, 3, 6, 9. Nah, jadi menggunakan detail untuk membuat gambar kita menjadi lebih jelas apa itu. Ya, kalau mau lebih detail lagi, tambahkan sekali lagi garis. Ya, semakin yakin bahwa ini sebuah jam, mungkin jam dinding. Oke, satu gambar. Jadi setelah menggunakan apa? Lingkaran dan garis ya. Panah gitu. Jadi satu bentuk. Sekarang kita buat lagi. Kita bikin kotak. Lalu saya bikin kotak lagi di bawah. Oke. Saya bikin setengah lingkaran. Kurang jelas. Saya tulis.
Oke, kira-kira apa? Ya, cangkir ya. Udah pada ngopi belum? Oke, ini cangkirnya, silahkan ambil. Selanjutnya, saya bikin lingkaran. Kita gabung sama segitiga ya. Oke, apaan tuh? Pocong. Enggak, ini saya lagi pingin punya uang. Oke. Oh, tambahin detailnya di sini. Oke. Siap ya? Bisa? Kita mulai lagi. Kotak. Segitiga. Kasih titik. Kasih lengkungan. Ya. Sebuah tas. Ya, kira-kira itu sebuah tas. Apa lagi? Kotak. Ada manual. Oke. Kotak lagi. Kasih titik, kasih lengkung, kasih lengkung, kasih lengkung. Nah, ini tergantung daerah mana nih ya, berapa kali lengkungannya. Jadi sinyal kuat. Oke, ini handphone berarti. Kasih, oh saya ingin kasih titik lagi sini. Oke, bisa. Ya, mungkin di sini. Oh, nanti ketahuan nih Apple atau Samsung. Oke, ya ini kira-kira gambar objek benda-benda. Jadi teman-teman sebetulnya hanya tinggal mengeksplor aja. Semua bentuk itu ternyata hanya terdiri dari garis, titik, kotak, lingkaran, segitiga. Jadi dicari gampangnya aja bahwa semua objek, semua benda kita buat dengan menggunakan ini. Dibuat lebih sederhana, ya. Oke, ini kira-kira sampai sini saya ingin lebih menarik lagi gimana caranya. Kayak sekarang saya coba gunakan ini, saya pegang krayon ya. Krayon warna abu-abu. Sebetulnya bisa pakai marker juga warna abu-abu. Untuk apa sih? Saya mau membuat gambar ini lebih terasa dimensinya. Jadi saya garis di sini ya. Oke. Nah, saya menggunakan krayonnya dengan cara ditidurkan, diboboin. Masih dimumpetnya, masa meniduri krayon? Krayon ditiduri. Aduh, pusing. Miring ya krayonnya. Jadi ini membuat kesannya lebih dalam. Lalu saya buat juga di sini. Oke. Membuat lebih dalam. Yang ini gimana? Saya buat di sini, ya. Oke. Nah, kesannya yang ini lebih dalam. Saya bikin di sini. Oke, ya. Jadi lebih ada dimensinya sekarang, ya. Ini juga sama. Oke. Nah, ini bisa aja saya membuatnya begini ya. Nah, saya buatnya di luar. Nah, oke. Ya, jadi gambarnya sekarang lebih berdimensi, ya. Mudah bukan? Ya, bukan. Dicoba, ya. Jadi gunakan warna abu-abu. Boleh pakai marker, boleh pakai krayon, boleh pakai apapun untuk membuat dimensi seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita coba gambar yang lain. Gambar berikutnya adalah kita gambar bangunan aja, gambar bangunan. Ingat, ulangi ya sambil melancarkan tangan. Titik, garis, garis lengkung, garis gelombang, kemudian lingkaran, kotak,
dan segitiga. Kita gunakan 5 elemen ini untuk menggambar. Sekarang mulai dengan segitiga. Lalu membuat kotak. Lalu membuat kotak lagi. Lalu membuat kotak lagi. Oke. Jadi rumah ya. Ternyata mudah sekali ya. Ternyata bikin rumah tuh gampang, nggak harus bayar cicilan KPR dulu atau DP. Cukup membuat segitiga, kotak dan kotak lagi. Oh, anaknya ini nambah. Ya udah, digedein aja. Nah, bikin lagi atap baru. Bikin kotak baru. Nah, udah cukup. Kasih jendela dong ya. Oke. Nah, jadi rumahnya. Ya. Jadi lebih biasa. Oke. Lebih biasa maksudnya gimana? Kalau biasanya cukup menggambar satu kotak aja, sekarang dilebarin. Nanti nambah lagi gimana? Oh, bikin lagi di sebelahnya. Ini anak yang kedua di sebelah, ngumpul. Nah, jadi kalau ada rumah sebesar ini, sebetulnya itu di dalamnya keluarganya banyak. Oke, jadi rumahnya bisa tambah gede. Oke. Mas Fritz, apa kabar? Oke, sekarang kita bikin bangunan yang berbeda. Saya tadi segitiga, saya akan mulai dengan bentuk garis miring, garis lurus, garis miring, garis lurus. Oke. Sekarang bikin garis 1, garis 2. Garis 1, garis 2. Oke. Garis 1, garis 1. Nah, jadilah sebuah aula atau sebuah pendopo ya, pendopo. Jadi kalau melihat gambar seperti ini langsung kesannya, bagus. Padahal tadi cuman gabungan garis-garis saja, cuman gabungan garis, bentuk garis, kotak dan sebagainya. Gitu ya. Jadi satu persatu dibuatnya. Kalau satu persatu diurut, ternyata gampang ya. Kalau selain sembuh diurut ternyata gampang juga. Dipijat kan diurut. Nah, ini gimana sih ngasih detailnya? Ini tadi ya detailnya. Oh, nih kan bentuk ini belum dipakai nih. Ayo kita pakai di sini. Nah, jadi ya kasih garis lah. Kan jadi bagus ya menurut saya. Siap. Tuh, bagus kan? Enggak. Ini ada juri di sini ternyata. Oke. Nah, jadi ditambahkan detail. Makin seperti bangunan. Kita bikin yang lebih sederhana lagi, tapi bangunannya tinggi. Ya. Dan bangunannya berdempet dengan yang lain. Nah, bangunan apaan? Ini saya hanya main kotak aja ya, kotak. Jadilah seperti bangunan, ya. Padahal kotak saja. Oke, selanjutnya kita gunakan yang ini dong, lingkaran ya. Nah, setengahnya. Terus ini. Wah, saya udah lama ini nggak melihat ini ya. Kalau ke tempatnya Om Fritz ya, di Kupang, di Soe atau ke Papua, ini senang banget bisa melihat ini ya bangunannya. Jadi kita bikin pintu di sini. Nah, ini semuanya dari garis-garis. Oke, detailnya begitu. Lalu ininya kasih garis lagi. Oke, nah jadi sebuah bangunan. Lalu
gunakan ini biar menjadi pintu. Oke. Lalu sekarang bagaimana caranya membuat gambar ini lebih detail? Ya, kita mulai yang ini ya. Ini sebaiknya ada 2 garis nih. Nah, lalu mungkin di atasnya dikasih juga. Oh, akan lebih bagus lagi ya. Terus, oke, ya. Terus mungkin ini bolehlah dikasih gini ya, atau yang ini kasih gini. Ini kasih titik. Nah, titiknya berguna sekarang. Terus bagaimana dengan kedalaman? Kita gunakan lagi krayon ini. Karena ini dalam, maka dia akan punya bayangan di situ. Oke. Nah, ini juga sama. Dah, ya. Rumahnya memiliki kedalaman sekarang. Di sini ada meskipun sedikit, saya suka kasih kedalaman seperti itu, ya, agar menunjukkan bahwa dia lebih di dalam sana. Bagaimana ini? Ini juga sama. Oke, ya. Ini, nah ini apa lagi? Oke, ya gambarnya lebih berdimensi. Bisa ngikutin semua? Wah, udah 300-an orang yang ikut. Semuanya menggambar nggak nih? Menggambar kan? Ya, dicoba ya menggambar ya. Hanya menggunakan garis, titik, garis, lingkaran, kotak, dan segitiga. Oke. Baik, sekarang kita akan lanjut ke gambar berikutnya. Lebih susah lagi? Enggak, tenang aja. Kalau susah, kuota kembali. Kembali dari mana? Siap? Sekarang kita akan menggambar kendaraan. Wah, kendaraan. Oke. Saya ulangi lagi ya, biar ingat apa aja. 1 titik, garis lengkung, garis gelombang. Lalu kemudian ada lingkaran. Ada apa lagi? Kotak. Segitiga. Oke. Mari kita mulai menggambar. Bisu. Oke. Sekarang kita mulai menggambar kendaraan. Mulai dari mana? Dari yang paling susah ya, bikin roda. Susahnya apa? Mahal. Roda itu mahal. Kan beli roda harus berapa? Oke, lingkaran ada 2. Oh, berarti mobil. Oke, sekarang kasih titik lah ya. Untuk apa? Ya biar kesannya ada titiknya. Lalu kita bikin kotak. Kotak. Tarik ke atas. Ke sini ya. Sampai sini. Terusin dong. Sampai sini. Miring. Turun. Kotak. Mobil apa ini? Ya mobil aja pokoknya ya. Sekarang kita beri detail. Apa? Jendela. Harus ada jendelanya. Garis. Oke. Ada apa lagi? Ada spion dong. Spion. Oke. Lampu dong. Lampu. Bumper dong. Bumper. Bumper belakang. Lampu. Oke. Bisa 3. Siapa lagi? Ada pintu tengah. Nah, jendelanya. Kan jadi lumayan ya. Udah kelihatan mobilnya. Kasih detail. Ini pasti ada pegangan pintu lah ya. Pasti. Tuh. Jadilah sebuah mobil MPV. Apa sekarang? MPV. Oke ya. 1 mobil. Kita bikin lagi yang baru. Roda lagi. Roda lagi. Terus titik, titik. Buat seperti ini ya, segitiga. Segitiga. Nah, apa tuh?
Ya, ini logo McD yang baru. Oke. Ini kita sambungkan. Nah, kita bikin jadi sepeda ya. Gampang kan? Ternyata sepeda dulu saya juga bingung gimana ya nyambungin roda depan sama roda belakang sepeda. Ternyata ada rangka ini. Nah, di sini gimana? Nah, ini biasanya ada rangka lagi, tapi sekalian aja kita bikin rantai ya. Oke, rantai sepeda. Lalu di sini ada pedal. Oke. Terus gimana detailnya? Oke, rodanya kalau bisa 2 garis. Ya, rodanya kalau bisa 2 garis. Terus ini kasih lagi bulatan lagi. Kasihlah jari-jari ya. Jadi gambar sepeda itu ternyata mudah. Kasih lampu. Oke. Kasih buat boncengan ya. Nah, tuh. Bagus kan sepedanya? Ya, gampang ya. Dari lingkaran, garis, jadilah sepeda. Ada yang lebih gampang lagi? Ada. Nih, rodanya kecil, 1, 2, tarik garis, udah jadi. Sekarang mah kendaraan begini aja. Oh ya. Endorse oleh Grab saya. Oke. Sekarang berikutnya apa? Ini kendaraan juga nih. Rodanya 1. Ya. Roda. Ya. Gerobak. Kasih detail, garisnya dibanyakin. Ini kasih garis untuk menunjukkan dia kan, kasih detail menjadi lebih jelas. Ini mungkin nanti bisa ditarik oleh manusia, sapi, kuda, ayam ya, kalau kuat boleh silakan. Nanti belum ya gambar binatangnya. Oke, sampai sini. Ini rodanya lebih tebal. Oke. Lalu bagaimana? Tadi menggunakan krayon lagi, silakan ya, untuk membuat rodanya lebih jadi lebih hidup lah. Oke. Terus di mana lagi? Ya nggak ada lah, itu aja. Tuh. Ini kok nggak ada ya? Harus ada ya. Nah, karena ini bolong, jadi garis yang belakangnya ada. Nah, tuh gambarnya jadi gitu. Mudah sekali. Sangat mudah. Gambar kepiting asap. Mas Anton kirim aja kepitingnya dulu, nanti saya contek. Buat Pak Buzi ya. Oke. Udah banyak ya. Ini masih pada gambar nggak? Masih kan? Oke. Masih menggunakan 5 elemen titik, garis, lingkaran, kotak, dan segitiga. Kita akan masuk ke tahapan gambar yang terakhir. Gambar makhluk hidup. Makhluk hidup. Nah, ini yang nggak dibolehin nih sama agama. Karena nanti disuruh membuat jadi harus bernyawa, ya? Enggak. Ini hanya gambar. Mohon maaf sebelumnya, ya, para ulama, para kiai, mohon maaf. Ini hanya sebuah gambar. Gambar makhluk hidup. Ya, kita akan mulai. Pohon aja dulu ya, pohon yang gampang ya. Oke, pohon. Ini ada garisnya. Oke, nah, tuh. Jadi garis lurus sama garis lengkung-lengkung aja. Bisa kan membuat begini? Oke. Lalu daunnya dibikin gini aja. Jadi pohon ya. Oke. Bisa juga begini. Begini. Daunnya gini aja.
Tuh, pohon juga, pohon lampu. Ini pohon apa lampu? Pohon lampu. Oke, pohon. Apa lagi selain pohon? Ayam. Ya. Lingkaran. Lingkaran semua. Segitiga. Ya. Segitiga. Oh, ini anak ayam. Kasihlah di situ. Tuh. Oke, jadi anak ayam. Oke, sekarang gambar temennya ayam. Temennya ayam apa tuh? Temennya ayam kan biasanya sayur ya, nasi dan sebagainya. Temen ayam burung. Oke, kita buat burung. 1, 2. Nah, patutnya panjangin dikit ya. Burung apa nih? Ya adalah burung ini pasti. Tuh. Mulutnya panjangin. Burung apa ini? Oke. Kasihlah apa nih? Ya, burung kan? Boleh? Silakan ikuti burung. Sekarang kita gambar ini buat Ibu Uci. Kucing. Ya, bulat. Ini kucing bulat ya. Segitiga. Bulat. Kasih titik. Kasih segitiga. Kasih lengkung. Iya. Kasih kumis. Badannya gampang banget ya. Bisa cari sendiri nanti. Ini muka kucing. Apalagi dong ya. Ada yang mau gambar apa? Ikan gampang. Ikan, ya. Lengkung. Selesai ya. Ini kasih ini. Udah. Oke. Kan ada ikan yang lain, ada banyak. Nih, lengkung, tuh. Lengkung. Garis. Ya. Ikannya kasih. Nah. Oke. Ya. Oke. Bisa? Oke. Sampai sini bisa? Oke. Gambarnya di atas. Udah mau selesai nih, Mbak. Nah, sekarang gimana ini? Kita kasih warna lain lah ya, jangan abu-abu terus. Nah, jadi saya mau ngasih tahu bahwa kalau ngewarnain, kalau tidak punya waktu ngeblok gambar, kasih seperti tadi aja, ya. Tapi konsisten di satu sisi. Misalkan ini, ya, saya kasih 1, 2, 3. Oh, jadi konsisten di satu sisi itu sekaligus 2 membuat volume, sekaligus mewarnai. Ya. Misalkan yang lain. Nih ikan. Ya, satu sisi aja. Oh, ya. Sekaligus membuat volume, sekaligus warna. Oke. Ini ikan apa lagi? Ya, sekaligus membuat volume, sekaligus warna, ya. Kucing, sekaligus volume, sekaligus warna. Ya, jadi lebih simpel, lebih cepat. Itu. Oke, ya. Sama pepohonan juga di satu sisi ya. Oke, jadi satu sisi aja. Kalau misalkan pakai
satu sisi. Itu lebih simpel, lebih cepat selesai. Rahasia mewarnai. Kalau tidak mau ngeblok, ya. Kalaupun ngeblok, ini biasanya warna yang lebih tebal. Nah, kira-kira begitu tuh mewarnainya ya. Di satu sisi konsisten, di sebelah kanan saya sebelah kanan, ya. Itu membuat gambarnya lebih punya volume dan warnanya sekaligus dapat, ya. Oke. Sudah berapa lama? Udah 30 menit. Kita mau lanjut? Oke ya. Sekarang gambar yang paling susah, yaitu gambar manusia. Ya, tetap menggunakan titik, garis, lengkung, gelombang, lingkaran, kotak, dan segitiga. Oke. Jadi gimana bentuknya? Segitiga plus lingkaran, lengkungan, ya. Lengkung, titik, lengkung. Jadi orang ya. Lingkaran, kasih gini, titik. Nah, lengkung. Jadi cuma lengkung, titik. Oke? Ya. Seperti itu. Yang lain lagi. Titik. Lengkung. Nah, tuh. Ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita kasih volume di satu sisi ya, seperti tadi sama. Nah, ini ada kedalaman. Oh, ini harus ada rambut. Oke. Ini topi. Oke. Ini gambar orang wajah ya. Nah, jadi intinya prinsipnya sama aja, lingkaran, lengkungan, titik, segitiga, ya sama aja. Jadi terus badannya bagaimana, gerakan tangannya bagaimana, ekspresi bagaimana, itu semua akan dijelaskan minggu depan. Oke? Jadi hari ini kita cukupkan sampai di situ gambarnya. Minggu depan kita akan menggambar lagi, khusus menggambar manusia dengan berbagai ekspresi, gerakan, dan sebagainya. Berbagai cara untuk menggambar manusia. Oke, gimana? Ada yang tidak harus ditanyakan? Saya yakin gambar ini Kenapa? Ya, yang ketok-ketok palu di sebelah itu, makanya kita harus selesai, karena yang ketok-ketok palu itu sepertinya menyuruh kita selesai. Jadi memang hanya sampai di situ juga materi kita hari ini, materi tentang bagaimana menggunakan 5 elemen dasar untuk menggambar. Intinya semua bentuk itu dicari mudahnya aja. Wah, saya mau gambar gajah tapi susah. Coba perhatikan satu-satu, mungkin mukanya aja dulu ya, karena kalau mukanya udah cukup mewakili, tidak perlu badan gitu.
Misalkan seperti itu. Oh, saya mau gambar mobil, bisa nggak tampak depan? Sama aja. Jadi dicari mudahnya. Kalau gitu gimana kalau gambar setirnya doang? Nah, itu juga mobil. Ya, setir mobil lebih mudah dibanding gambar mobil. Dicari mudahnya. Gunakan lingkaran, kotak, segitiga, garis, titik ini, ya. Jadi semuanya dikembalikan ke 5 elemen dasar. Latihannya bagaimana? Latihannya setiap hari minimal bikin 1 aja gambar, ya. Atau paling enggak 3 deh. 3 gambar objek, ya. Tadi saya kelompokin tuh. Kalau saya tadi bikin objek benda-benda kecil, ya. Lalu yang kedua saya masuk ke gambar bangunan. Gambar yang ketiga saya masuk ke gambar kendaraan. Gambar keempat saya masuk ke makhluk hidup. Yang kelima masuk ke gambar manusia. Nah, itu kan saya kelompokin. Jadi latihannya juga boleh begitu. Oh, hari ini saya mau gambar objek dapur. Di dapur apa aja sih? Panci, gelas, serok, kompor dan sebagainya, ya. Ember dan lain-lain bisa. Besoknya saya mau belajar gambar alat belajar, buku tulis, garis, pensil dan sebagainya. Gambar. Oke. Lalu berikutnya lagi saya mau bikin alat olahraga apa saja. Ya. Nah, itu yang ketok-ketok udah makin mengganggu. Jadi sepertinya kita harus akhiri perjumpaan kita hari ini. Tetap di rumah aja, tetap belajar, tetap menggambar, tetap berkarya. Sehat selalu semuanya. Mohon maaf bila ada gambar yang tidak jelas. Yang pasti latihan itu penting buat siapapun yang mau bisa, ya. Karena menggambar itu sebetulnya keterampilan. Seperti orang naik sepeda, semakin sering dia belajar, semakin dia sering mencoba, akan menjadi biasa. Seperti orang berenang, seperti apapun yang orang pelajari, dia akan bisa kalau biasa. Yang susah itu kalau udah nggak mau, kan, atau malas. Nah, malas tidak bisa disembuhkan. Sebetulnya yang paling berbahaya itu bukan gravitasi bumi, tapi gravitasi kasur. Kasur itu daya tariknya luar biasa. Oke, jadi bangun dari kasur, ambil kertas, coret. Sekali lagi terima kasih. Semoga sehat selalu. Semoga wabah cepat pergi dari dunia ini. Salam bahasa gambar.